part setelah crankcase dan kopling ya. Pemasangan mesin Satria EView dengan baik dan benar dalam arti sesuai standarisasi pabrikan atau mengembalikan kondisi mesin menjadi seperti baru ya. Kebanyakan setelah motor EView itu di tune up, di servis besar ya, malah banyak masalah di teman-teman yang bertanya kenapa motor saya setelah diturun mesin malah jadi tambah gak enak ya. Tidak sesuai seperti standarnya ya, tidak, rasanya nggak seperti EView, tetapi berubah menjadi lebih loyo, menjadi lebih berbeda karakternya lah ya. Oke. Di depan kita kemarin part 1 part 2 sudah kita bahas masalah bagian crankcase, pemasangan crankcase yang baik dan benar gimana, pokoknya di situ ada ilmu sedikit dari kita ya. Kita berbagi di sini biar tidak ada kesalahan pada saat kita mengoprek-oprek atau memasang Satria EView standar. Terus bagian kopling sudah kemarin ya, kendalanya di mana saja ada, tonton saja videonya ya. Jangan lupa yang belum subscribe dulu. IM Tech Racing membahas masalah standar sampai racing, oke. Di depan kita mau pemasangan blok ya. Ini part 3 ya, Mak. Ya, part 3 kita akan fokus ke bagian bloknya dulu. Nanti ada bagian head. Ya, ini ada bagian head. Nah, yang menciptakan motor enak apa enggak itu di sini dan di sini ya. Kalau di sini udah oke loh ya. Kita kan kemarin udah bahas ini harus sudah fix ya. Ini dan sini. Ini menimbulkan kompresi. Maksudnya gimana, Mas? Ya. Di depan kita ada sebuah seher yang oversize 25. Mereknya otak jebreng ya. Tidak ada seher di atas standar Satria EView yang original. Makanya rekomendasinya PPN, pajak pertambahan nilai ya. DDN kok ya. Ya, DDN. Kalau di sini DDN, mereknya DDN. Oke. Apa saja sih yang harus di QC dengan benar banget ya, harus bener. Jangan sampai ya, walaupun kalian pemula atau yang baru belajar motor melihat channel IM Tech langsung jadi jago Satria EView ya, kayak Alfitron ya, wes masih sekolah tapi sudah jago khusus, tapi EView khusus Satria EView itu sudah mahir, yang lotok. Kalau motor Supra malah nggak bisa. Kalau Satria EView malah jago dari mulai bongkar crankcase sampai bongkar head. Istimewa ya. Di depan kita sudah ada blok Satria EView yang seharusnya ini standarnya kan di hasil kita sudah rubah. Ya udah pada tahu lah ya, di liner ulang. Ya, namanya di apa sih nama? Ya di shock ya, di shock pakai liner besi. Ya, pertama-tama apanya dulu ya? Ini belum ngarau nih. Pastikan pistonnya masuk dulu sih maksudnya. Masuk tapi tidak ada yang ngancing di tengah ya, oke. Ya, kita kan pakai jari ya, ces ya. Oh, ya licin. Urung telas miki. Nek wis dilamut ya. Ya, wis. Oke, ya. Dilamut tangannya maksudnya lu. Ya. Oke. Enteng wis ya. Setelah itu ini bagian yang paling penting. Gap ring. Oke. Apakah perlu namanya gap ring? Gap ring di apa jenengane iki? Siki gembeleng mana tisu. Gap ring idealnya berapa sih ya? Saya akan coba. Ini saya juga baru buka ya, nggak tahu ini ada masalah apa enggak, saya nggak tahu ini real. Langsung buat teman-teman di saat pada saat kita memasang ring ya. Kita lihat dulu mau ada hadiah ya. Di sini ya, di sini tertera nggak ada tulisannya. G tulisannya G, tapi ora penting. Sing pertama ini bagian ring kompresi paling atas ya. Ring ada berapa macam ya.
kita jelaslah siji. Ring kompresi pertama itu bagian paling depan. Ya, ini biasanya berbeda warna atau lebih tipis daripada yang bagian tengah. Yang tengah itu lebih tebal. Kalau kita ukur mungkin ada perbedaan. Ini sih belakang. Oh, belakang. Oke. Ya, just 1 mili 0,95 ya. Pokoknya biasanya lebih tipis. Karena apa? Di bagian depan kan yang berhubungan dengan panas ya, panas gitu, ledakan gas api panas ya, panas berarti dia harus lebih tipis daripada yang tengah, karena ini pemuaiannya kan lebih banyak daripada yang tengah kayak gue ya. Terus ciri lain top atas ya, top bagian paling depan itu masangnya tidak boleh salah. Oke. Ini di sini ada perbedaan profil di bagian bawah. Di dalam ya, Mah. Dalam itu ada tirusannya atau bevelan. Ya, kalau belakangnya enggak. Kalau dipasang kebalik nyala tetap. Tetapi untuk umur efeknya kayak gini, tak ceritanya. Ya. Sebenarnya kayak gini. Pulpen. Ya, bukannya ya, mungkin aku ini kan ring bentuknya kan kayak gini kan, set iki ya. Ya kan pistonnya, nah maksudnya kayak gini ya, ini pistonnya lah ya. Nah ini kan mestinya kayak gini kan. Nah ini pada saat menyapu oli dia masuk sini terus lebih mengeneh kayak gue. Kalau ke sini dia olinya katut mengana ya? Iya, orang mlebu pembakaran. Akhirnya pada saat dorong mengarep biasanya nipis, kebul tipis, tapi nggak usah tanya kenapa motor saya kebul tipis, pokoknya kalau tidak on the spot saya nggak tahu. Oke. Terus ya kiwi tak bahas ring 1, ring 2 lebih tebal, ring 3 ya gini nggak ya gandengannya ya. Oke, terus sekarang kayak gini gap ring bagian sing paling penting gap ring ya, gap ring bagian top atas top ya, ini jenengnya apa? Ring kompresi 1 ya, namanya ring kompresi 1. Nek nang sekolahan guys jenengane ring kompresi 1 ya. Kan mlebu ya. Terus kita logok. Ya, itu kan kalau nggak punya alat ukur ya memang kadang sulit ya. Nah, di sini kan ada gap. Ya, kira apa tuh dalam? Ini biasanya ya kan kerapetan sebenarnya kayak gini. Rapet banget menurut mama karena sering lihat yang racing. Iya, Mbok. Istri saya kan biasanya lihatnya yang sudah pour up. Ininya agak longgar. Sekarang kita ukur bagian gap ya. Ini kita lihat 0,15. 0,15 baru mlebu mah. Ya, ini 13. Orang mlebu 10. Rambut. 0,10 ya. Rambut. 0,10 mlebu ya. Atau ora? 0,10. Rekomendasinya ya. Kalau standar sebenarnya harus lebih longgar. Ya, lebih longgar. Kita pasang bisa. Tetapi membutuhkan rayen ya. Makanya kalau ada yang bilang ya, kan biasanya kan dari mulut ke mulut dari kakek nenek kita, oh kalau motor baru harus dirayen ya, kalau motor balap kan langsung gas kita ya, kalau motor standar itu harus dirayen dulu. Biar apa? Biar ininya apa ya, mapan juga tidak terlalu, ini kan motor standar otomatis paling jelas hati-hati ya, yang penting olinya 0,10 masih oke ya. Standarnya itu 0,15 sampai 0,22 ya, itu karo balapan, tapi ini kan balik motor standar 0,10 aman. 0,10 sebenarnya harus rayen ya. Oke. Ini juga korterannya kan kemarin beda Mas ya, biasanya kan ngorter yang langsung gas, ini kita hati-hati banget 0,10 ya.
di atas 0,10 longgar mah ya, 0,10 longgar daripada tadi ya, kan bapak tukang quarter dia lebih pinter, bagian belakang, tengah, atas itu beda-beda ya, beda-beda. Ini 0,10 longgar, terus kita pakai yang 0, tidak 12 ya, 0,13 melebu mesti kan melebu tapi seret ke kecapit ya, ini 0,12 0,13 0,13 ya. Nek quarterane ini di selap tengah ya, ki keraguan tukang quarter biasanya mah arep nyelep mau kakean ya ra. Akhirnya cari aman, yang penting apa, jangan langsung main gas. Terus bagian ring kompresi 2 aku mana kemeringet kok, sumuk banget hawanya ya. Oke ya, kita lihat 0, berapa, 0,13 ya, aku masukin 13. Enggak masuk 0,10. Nah 0,10 seret, 0,10 seret mah. Perlu dikikir ya. Terus pokoknya gini, saya rekomendasikan, nanti kan kita kan bilang ke owner ini ya, inilah yang namanya QC ya, QC sebuah blok. Idealnya berapa mas? Ini kan kasus yang di motor ini, idealnya itu sekitar 0,15, itu paling rapat lah ya, 0,15, 0,13. Kalau piton mixtron itu ya 0,13 itu aman. Saya udah dicoba 0,13 gaspol ya, gas terus tanpa reyen langsung, tapi quarterannya beda. Ini kan quarterannya beda-beda, ada yang murah ada yang mahal ya. Maksudnya kalau requestan yang racing itu berbeda daripada yang standar. Ini standar 0, piramiki 13 ya, 0,13 aman, 0,10. Yang penting jangan terlalu rapat atau tidak ada gap sama sekali. Nanti pada saat memuai ringnya itu kebakar di bagian tengah ya, kebakar kan memuai nih kayak rel kereta api ya, akhirnya ngancing pistonnya. Kalau ini nanti saya sendiri yang rekomendasi ke owner ya, biasanya reyen antara 1 minggu sampai 2 mingguan tanpa gaspol ya, pemakaian adem-adem aja, maksudnya nggak terlalu top speed ya, maksimum kecepatan paling 60 itu udah aman. Nanti lamak sendiri, nanti gapnya akan menyesuaikan. Oke seperti itu ya. Terus kita pasang posisi ring, oh ya gap itu. Ini yang terakhir, posisi ring saya habis ini ya. Oh itu biasanya lebih longgar, kelihatan lah ya, kelihatan ya kuncinya di atas. Pokoknya ini perlu di orang mah ora usah lah ya, wis insyaallah aman lah ya, kayaknya aman banget ya. Langsung kita pasang. Cara masangnya ini ada dari teman-teman kita yang baru nonton, ada yang baru nonton, ada yang sudah jago, ada yang sudah jago banget. Kita gebuk rata aja ya. Ini proses kita pemasangan ring seher ya, maksudnya kayak gini. Wah masang ring seher be diwarai, enggak. Banyak yang masih adik-adik kita ya, adik-adik kita yang nonton video AMTech gitu ya, kita gebuk rata aja. Yang sudah jago boleh di skip aja lah, eman-eman subscribe dulu aja, pokoknya kita tonton terus. Mbok sinawannya dapat ilmu tambahan ya. Caranya gimana? Ada rahasia dari kita yang mungkin sama kayak rahasianya teman-teman ya, enggak rahasia saya ya, rahasia kok diubah. Nah ya, mana GPG? Ini posisi exhaust ya, ini posisi in lah. Terus kalau di buku teori itu kan membingungkan banget ya, ada yang 120 derajat, ada apa, ada ya. Oke, sambungannya di sini. Oke, ini sambungannya di sini ya. Kita pakai di tengah aja, guys. Cari aman lah ya, di tengah. Terus ya, kita lihat posisi busi ya. Busi Satria EV kan di tengah ya.
Kalau yang bebek-bebek kan ada yang di kanan, ada yang di kiri ya. Di kanan mesin berarti di sini ya. Kalau di kiri kayak Vario itu berbeda-beda kalau saya loh ya. Kalau ini bolak-balik boleh. Nah, perhatikan bagian ring chargingnya ya. Oke, set. Ya, jauh ya. Intinya seperti 2 tak kalau ini, enggak terlalu ke sini karena gaya geseknya kan kalau di sini kurang, caraku kurang, mending nangannya PG karena buat lewat oli ya. Terus bagian ring kompresi 2 yang penting tidak sejajar, bisa kita kuncinya. Tulisannya di depan ya. Yang pertama di sini, yang kedua di sana, yang ketiga di sini lagi, yang keempat di sana ya, top di atas ya, tes ya, tidak sejajar lah ya. Oke. Wis kayak gini. Oke, lanjut kita ke Pemasangan blok. Habis itu yang paling keramat nih, yang jadi banyak pertanyaan, teman-teman, berapakah ukuran SIM-nya? FU Thailand, FU tahun 2004, 2023, 2070. Aku orang bisa jawab ya. Tidak saya jawab di komentar. Dalam arti banyak yang bertanya seperti ini nih ya. Kita screenshot nih di sini nih. Ini nangkene ya, Pak. Nangkene ya. Bang, ukuran settingan SIM Satria FU tahun berapa? Saya mau beli, takut salah ya. Nanti ada bahasanya. Kita pokoknya subscribe dulu IM Tech Racing. Tekan lonceng nanti tahu jawabannya. Oke, terus bagian poin penting ring apa sebenarnya ini pen ya. Pen piston itu harus tidak boleh seret ya. Ini enteng nih. Banyak kejadian pistonnya dengan pennya itu ada friksi yang berlebihan ya. Harusnya ini kan ya tiba dewek oke ya. Ada yang piston dengan pen yang satu paket tapi masuknya seret. Akhirnya ada trik dan caranya, tapi enggak saya share sekarang. Eman-eman videonya panjang itu ya. Tunggu aja videonya, tonton terus pokoknya IM Tech Racing. Jangan yang lain, benyu masang ring saya ora perlu karo kae mbok. Iya ra. Ora perlu karo apa? Masang apa jenengane? Oh ya dioli. Iki wis lunyu ya, Mas. Dioli lah ya. Men keton nyemet gawe iki. Ya. Set. Ndang-ndang iki. Dioli ya. Terus kalau kalian takut pen pistonnya nyeblung, apa jenenge kancing yang ini nyeblung, kasih selimut ya. Itu cara lama. Ya. Sekarang kita enggak. Biar nyeblung nanti gawean lagi loh ya. Oh ya. Oke. Snap ring sudah kepasang, masuk galengan. Kita lihat galengannya ya. Ini kan ada galengan ya. Galengannya ki anu apa jenenge iki mah? Kancingnya itu bisa muter sendiri. Ya. Ini butuh obeng iki mah masa karo kuku mah. Kembeleng banget sih. Cek mangar kok mah. Iya. Ini muter nih. Ya, bisa diputar. Itu berarti sudah masuk galengan. Kalau nggak bisa mutar berarti biasanya belum. Iya. Oke. Habis itu pemasangan bloknya jangan lupa dikasih pin doel, namanya pin doel nih. Pin doel. Kalau tidak ada pin doel beli. Kalau nggak dikasih berarti ngawuran ya. Soalnya apa? Ini menentukan titik senternya piston. Jadi kalau tidak ada pin doel nanti geser pada saat pengencangan itu bergeser gitu loh ya. Oke. Jangan lupa perpaknya ya, yang biasa ini perpaknya bukan yang original. Nggak apa-apa lah, di desa namanya, di desa susah cari yang original ya apa. Oke, terus oles dikit
Ini namanya teknik turbulensi. Teknik turbulensi. Yo, masangnya kepriwe Mas ya Mas. Yang penting tangannya bersih, semua clean, insya Allah masuknya gampang. Ya, kalau masuknya nggak enak berarti cuci tangan dulu biar nggak glopot. Kan ini gigi. Enak ya anak galengan nih ya. Anak suaranya loh Mas. Wis. Oke. Nih, nanti saya akan menunjukkan sedikit-sedikit ya. Mulai dari tekniknya apa jenengannya? Masang rantai ketang biar ada di review lah ya. Biasanya saya takutnya saya juga pernah ngalami utuh salah sih. Sudah satu kali ternyata meleset ya. Oh, ternyata bisa saja keliru. Saya aja kadang keliru. Tadi saya senangannya menganggap bahwa saya itu seperti teman-teman. Apalagi kalau teman-teman keliru, makanya saya sama-sama mengingatkan ya. Nah, ya. Oke ya. Ini posisi top, oke. Ya, kalau apa jenenge iki? Tom. Ya. Kalau di magnet standar kan ada topnya nih. Ya kelihatan, Bu. Ya. Nggak usah dipasang baknya, tapi nanti kita akan lihat rantai ketengnya. Rantai ketengnya apakah bunyi atau ke center ya? Jangan salah. Wis, sebenarnya dulu ya. Cukup sekian dulu. Lanjut part berikutnya yang lebih menghebohkan. Pemasangan rantai keteng jangan salah ya. Bukannya jangan salah, saking gampangnya memasang rantai keteng, ada yang keliru memasang rantai keteng. Keliru gimana sih? Nanti pokoknya tak jelasin. Kelirunya nggak seberapa, tetapi dampaknya fatal sekali ya. Itu namanya PUC yang benar lah ya pokoknya. Cukup sekian dulu. Jangan lupa tonton video berikutnya Emtek bagian head nanti ya, terus bagian magnet nanti ada rahasianya. Kenapa kok ada sesuatu yang harus diperhatikan atau harus di bener-bener 100% ini loh yang benar gitu loh. Oke, terima kasih ya. Cukup sekian. Emtek, jangan lupa yang belum subscribe tonton terus video Emtek, live Emtek, tonton short Emtek. Berapa menit? Ya pokoknya kayak gue. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.